untuk taat pada firman. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu kami sambut dengan hati yang sukacita. Haleluya. Amin. Yesus pokok yang kita carinya, tinggallah di dalam. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mbak Mariani, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Gimana adik-adik di rumah? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan memelihara hidup kita. Semuanya bertepuk tangan yuk. Jangan lupa nyanyi sambil gerak hati juga, ya. Siap-siap. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah setiap firman yang ditabur, adik-adik boleh mengerti, dan adik-adik boleh melakukan itu di rumah. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kalian lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas roh sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau dengerin firman. Adik-adik udah pada siap belum nih dengerin firman Tuhan? Oke, kalau udah siap, sebelum kita dengerin firman, kakak mau kasih tahu super kebenaran buat minggu ini. Super kebenarannya adalah aku mau menceritakan kabar baik. Ya, sekali lagi, aku mau menceritakan kabar baik. Itu super kebenaran buat minggu ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini kita mau dengerin cerita apa ya? Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Kalau mau tahu, yuk adik-adik duduk yang manis ya. Adik-adik duduk yang manis, kita mau lihat video yang berikut ini. Danau Galilea
dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik udah nonton kan tadi videonya? Ceritanya tentang apa nih tadi? Iya, ceritanya tadi kita dengar cerita tentang Simon Petrus dan Andreas. Simon Petrus dan Andreas ini pekerjaannya apa? Pekerjaan mereka adalah nelayan. Nelayan itu ngapain sih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya, nelayan itu kerjaannya adalah menangkap ikan. Nah, waktu itu kan adik-adik tadi udah lihat nih, waktu itu si Simon Petrus sama Andreas
menangkap ikan dari malam sampai pagi, gak dapet ikan sama sekali. Tapi waktu itu juga di saat yang sama ada Tuhan Yesus lagi berbicara kepada orang banyak, ya. Tuhan Yesus ada di pinggir pantai nih, lagi berbicara sama orang banyak. Terus Tuhan Yesus ngelihat Petrus dan Andreas, Simon Petrus dan Andreas. Akhirnya Tuhan Yesus panggil Simon Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus naik ke atas perahunya siapa? Simon Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus juga suruh mereka untuk pergi lagi ke tengah laut. Wah, udah siang-siang nih. Mau ngapain Tuhan Yesus nyuruh pergi ke tengah laut? Siang-siang udah gak ada ikannya, ya kan? Tapi Simon Petrus sama Andreas tetap mau mengikuti perkataan Tuhan. Ya, mereka tetap percaya meskipun mereka tahu kalau siang-siang itu udah gak mungkin dapet ikan. Nah, akhirnya setelah mereka berangkat ke tengah laut bersama Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus menyuruh si Simon Petrus dan Andreas untuk menebarkan jalannya, ya. Akhirnya setelah disebar jalannya, apa yang terjadi? Wah, mereka dapat ikan yang banyak banget. Ya, sampai perahunya aja nih udah hampir mau tenggelam karena ikannya sangat banyak. Ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus dan Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mulai saat itu, mulai hari itu, Simon Petrus dan Andreas meninggalkan semua, meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-temannya, ya. Simon Petrus dan Andreas mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, si Simon Petrus sama Andreas ini punya tugas, ya. Bukan cuma dia ikutin Tuhan Yesus jalan-jalan, Tuhan Yesus kemana dia ikut, enggak. Tapi mereka berdua ini punya tugas. Tugasnya adalah memberitakan atau menceritakan kabar baik. Nah, kabar baiknya apa nih? Adik-adik tahu nggak? Kabar baiknya adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, ya, menyelamatkan manusia. Itu kabar baiknya. Nah, sama nih kayak Simon Petrus, sama kayak Andreas, kita nih kakak, adik-adik, ya, kita sebagai anak Tuhan, kita juga ada tugas. Tugasnya sama seperti tugasnya Simon Petrus dan Andreas, yaitu memberitakan kabar baik, menceritakan kabar baik, menceritakan bagaimana baiknya Tuhan, ya, mengutus anaknya yang tunggal, mengutus Yesus untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, ya. Nah, ke adik-adik nih, kalau adik-adik misalnya di rumah mamanya lagi hamil, terus akhirnya mamanya melahirkan anak, adik-adik punya adik baru yang baru lahir. Pasti adik-adik seneng dong, semangat banget nih. Aduh, aku mau cerita nih ke oma, ke opa, ke tante, ke om. Pokoknya aku mau cerita ke semua orang, ya kan? Sama, kita juga harus semangat, ya, karena kita udah tahu nih kabar baiknya apa. Kabar baik dari Tuhan itu apa, ya. Kita juga harus semangat memberitakan, menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman. Apalagi teman-teman yang belum percaya sama Tuhan, ya. Jadi adik-adik, mulai hari ini nih kita harus mau berani bercerita, ya, berani kasih tahu ke teman-teman yang belum percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kakak, adik-adik, mama, papa, ya, pokoknya, dan juga orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, gitu ya adik-adik, jangan lupa kita ini punya dikasih tugas sama Tuhan untuk menceritakan kabar baik. Oke, nah sekarang kakak mau kasih tahu super ayat buat minggu ini. Super ayat minggu ini ada di Matius 4 ayat 19.
Sekali lagi, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Ada di Matius 4 ayat 19, yaitu mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, diingat-ingat ya ayat super ayatnya, direnungin, masukin diingat-ingat, masukin dalam hati. Ya, kalau kita ini adalah sama seperti Simon Petrus dan Andreas, kita juga penjala manusia. Kita juga harus memberitakan firman, ya, mengajak teman-teman nih yang belum percaya sama Tuhan Yesus datang ke gereja, ikut kita, dengerin firman, kita nyanyi-nyanyi di sini, kita nari-nari di sini, gitu. Oke, adik-adik? Oke, ya, kita mau tutup, kita mau selesai firmannya, kita mau berdoa yuk. Adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan teman-teman kami, mama, papa, dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, Tuhan, berikan kami kemauan, berikan kami keberanian untuk menceritakan kabar baik, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik yang ada di rumah semua, waktunya sekarang kita berkreasi. Nah, kita tadi udah dengerin firman Tuhan, kita mau lihat bahan-bahannya. Ada lem, ada spidol, ada print hard copy-nya yang kalian bisa ambil di Abijil Team on Air, kertas HVS, atau origami. Ya, bebas. Nah, sekarang kita waktunya kalian boleh warnain dulu. Kalian boleh warnain dulu. Terserah warnanya kalian, sebebas kalian. Kami sih sudah. Nah, ini dia. Nah, kami sih sudah warnain, ya. Lalu terserah pakai spidol atau krayon atau pensil warna. Nah, kita tambahin ikan-ikannya di dalam jalannya, ya. Tambahin ikan-ikan di dalam jalannya. Terserah kalian ikannya mau banyak atau sedikit di dalam jalannya. Jalannya ikan-ikannya banyak ya adik-adik. Nah, bebas kalian mau nambahin berapa ikannya di dalam jala ini ya. Warnanya juga sebebas kalian ya. Lalu kita mau buat kapal dari kertas HVS atau origami boleh ya. Nah, pertama dilipat, ya, lipat lagi, ambil tengahnya dulu biar tahu tengahnya, ya, lipat. Pasti kalian udah tahu ya buat kapal. Pasti bisa. Lipat lagi, lipat lagi, masukkan, lalu lipat lagi. Udah, tarik ke sini,
tarik deh. Yeay, jadi kapalnya. Nah, kapal ini ya kita akan tempel di sini. Nah, di bawah nelayannya. Ya. Tuh. Nah, sebelumnya kita lem dulu ya kapalnya. Biar kapalnya ceritanya 3D ya. Nah, kita tempel. Tuh ada nelayannya. Nah, saat kalian udah selesai warnain, saat kalian selesai bikin origaminya, kalian tempel, selesai deh kreasi kita minggu ini ya. Oke, adik-adik kalian pasti bisa terapin di rumah semua. Oke, sekian prakarya minggu ini, dan kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memimpin kami ibadah dari awal sampai akhir. Berkati orang tua kami, kakak adik kami, dan keluarga kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada di GBI Jelambar Timur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya, amin. See you.